Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Tuba yang mengubah rencananya dengan tinggal lebih lama di Indonesia. Sebenarnya apa yang membuat Tuba mengubah rencananya? Kita juga akan membahas momen menarik di part 3 vlog Pikinaki dan Tuba. Oke? Di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelumnya, Pikinaki dan Tuba membuat fans mereka bahagia dengan membocorkan momen mereka memakai baju couple di pesta pernikahan. Hal ini membuat banyak fans mulai membayangkan bagaimana nanti jika Pikinaki dan Tuba benar-benar menikah. Dan tidak lama setelah itu, Tuba kembali melengkapi perasaan bahagia fansnya. Aku capek banget nih guys. Aku mau cuci muka pakai Wardah Perfect Bright Cooling Bright Jelly Facial Foam dulu supaya segar lagi karena ada sensasi dingin dan menyegarkan. Kulit lebih cerah, kenyal dan halus. Dilengkapi vitamin B supaya kulit kalian bernutrisi. Kulit bersih tanpa rasa kering. Dan yang paling penting, wangi berry yang bikin segar. Tuba tiba-tiba memposting endorse pertamanya di Instagram. Makanya banyak fans yang terkejut karena tidak ada yang pernah mengira Tuba akan mengikuti jejak Pikinaki sebagai seorang selebgram. Karena sudah lama sekali Tuba mencapai 400k followers, tapi dia tidak pernah menunjukkan ketertarikannya menjadi seorang selebgram. Sebenarnya apa yang membuat pandangan Tuba berubah? Salah satunya karena kedatangan Tuba ke Indonesia membuat Tuba menyadari bahwa dia sangat terkenal di sini. Video ini juga mengkonfirmasi pembahasan kita sebelumnya mengenai kabar Tuba masuk ke dalam timnya Pikinaki. Hal itu terlihat pada saat Tuba bertemu dengan full timnya Pikinaki. Dan Pikinaki waktu itu memberi caption family time dengan mengetek Tuba. Jadi sudah jelas bahwa Tuba bergabung dengan mereka. Detail menarik di sini, baju yang dipakai Tuba adalah baju yang dipakainya saat ke puncak bersama Pikinaki. Itu juga baju yang sama yang terlihat saat Tuba bertemu timnya Pikinaki. Jadi di balik layar video promo itu, ada timnya Pikinaki yang sedang mendampingi Tuba. Tuba pulang ke Turkiya kapan? Tuba pulang ke Turkiya kapan? 4 hari ya. 8 Februari guys. Setelah selesai acara pernikahan, Tuba melalui live-nya Duta membocorkan bahwa dia akan pulang ke Turki pada tanggal 8 Februari. Ini artinya Tuba telah mengubah rencananya karena dia pernah membocorkan saat pertemuan dengan YouTuber Ome, Tuba hanya punya 9 hari di Indonesia. Jika kita hitung, Tuba sudah menghabiskan 4 hari di Jakarta. Seharusnya Tuba pulang ke Turki pada tanggal 4 Februari. Dan sesuai video ini, Tuba ternyata nyaman di Indonesia dan ingin menetap lebih lama lagi. Pasti banyak dari kalian yang bertanya apa yang membuat Tuba mengubah rencananya dan bagaimana Tuba bisa mendapat izin dari orang tuanya untuk menetap lebih lama di Indonesia. Padahal ini pertama kalinya Tuba keluar negeri. Admin justru yakin alasan Tuba menetap lebih lama karena dia dan Pikinaki masih ingin mengeksplor banyak tempat yang belum sempat mereka eksplor. Dan melihat Tuba yang mulai terbuka dengan endorse, tidak menutup kemungkinan Tuba dan Pikinaki akan bekerja sama dengan brand-brand besar di Indonesia nanti. Seperti yang kalian lihat, Wardah telah mengawalinya. Dan di season 3, Pikinaki dan Tuba sudah bekerja sama dengan Indomie. Walaupun kita masih kekurangan info, admin yakin ada alasan besar kenapa Tuba mengubah rencananya.
Dan mengenai izin dari keluarganya Tuba, mereka pasti sudah mengizinkan Tuba untuk tinggal lebih lama di Indo, karena mereka pasti melihat bagaimana Tuba yang mendapat perlakuan istimewa dari keluarga Pikinaki. Jadi mereka tidak akan khawatir. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Do you go there often? No, No. not really. Yeah. She's more like a cafe girl. So if she wants to study, she prefers You know going what? to I was cafe. studying for my university exam in the library for a year every day. Until the morning, till the night. Seriously. Yes. Di part sebelumnya Pikinaki sudah menemani Tuba belajar, dan kali ini Pikinaki menemani Tuba ujian. Hal menarik di sini, ketika Pikinaki melihat perpustakaan dan bertanya kepada Tuba apakah dia sering ke sana. Tuba pun menjelaskan dia sudah bosan belajar di perpustakaan karena dia dulu menghabiskan waktu 1 tahun belajar di sana, pagi sampai malam. Dan itu membuat Pikinaki terkejut. Kita sudah lama tidak melihat Pikinaki yang terkejut karena fakta yang dibocorkan oleh Tuba. Karena Pikinaki sudah mengetahui banyak hal tentang Tuba, makanya kita tidak melihat dia terkejut lagi. Tapi kali ini Pikinaki benar-benar terkejut karena dia menyadari bahwa Tuba sangat berusaha keras untuk masuk ke dalam universitas itu. Walaupun hasilnya tidak sesuai keinginannya Tuba, karena Tuba sebenarnya ingin masuk fakultas lain yang sebelumnya dia tunjukkan gedungnya kepada Pikinaki. My shoes. Di dekat pohon. You want me to do it for you or? Can you? Yeah. Really? Yeah. Can you? Aduh si bocil. Don't put it. We'll never be the same after that day. Probably not the same like that. But oh, sorry. I'm a professional. Di tengah perjalanan tiba-tiba tali sepatunya Tuba terlepas dan terjadilah momen yang hanya bisa kalian saksikan di vlog Pikinaki dan Tuba saat seorang cowok mengikat tali sepatu ceweknya. Biasanya momen berlutut seperti ini hanya terjadi ketika laki-laki meminta pacarnya untuk menikahinya. Inilah yang membuat kisah Pikinaki dan Tuba kembali berbeda. Karena momen ini memperlihatkan kepada kita Pikinaki sangat perhatian kepada Tuba dan tidak ada rasa gengsi di hatinya Pikinaki saat dia harus mengikat tali sepatunya Tuba di tempat umum. Dan momen menarik selanjutnya yakni I like this. This. Oh my God. Oh. Are you okay? I'm okay. Of course I'm okay. I'm always okay. Especially when ketika Pikinaki sedang merekam pemandangan di sekitarnya, tiba-tiba kaki Pikinaki tersandung. Hal menarik di sini, jika kalian perlambat videonya, setelah Pikinaki mengatakan aku suka ini, kalian akan melihat Tuba yang menunjuk ke wajahnya. Momen ini membuktikan bahwa Tuba mulai terbiasa dengan gombalan Pikinaki dan berusaha mendahului Pikinaki dengan bertanya apakah dia menyukainya. Tuba sepertinya tahu dari semua pemandangan di Ankara, Pikinaki lebih suka dengan wajahnya Tuba. Tapi sayang sekali momen ini gagal karena Pikinaki tersandung yang membuat Tuba malah khawatir dan tidak bertanya lagi. Namun hal ini justru diperjelas oleh Pikinaki saat dia mengatakan, aku selalu baik-baik saja, terutama jika bersama kamu. Itulah yang mau dikatakan Pikinaki, tapi dia memilih menghentikan kalimatnya. Tapi Tuba menyadari niatnya Pikinaki, makanya dia sedikit tersenyum. Jazz? Ne yemek yiyeceğiz? This one, they say that it's good. Koja tepe. You wanna try? Yes. Alright, let's go. We're gonna try eat here. Hacettepe. Koja tepe. Yeah, Tuba sent me this building. What? Do you remember? Yes, of course. Here, we're gonna eat here.
Ketika Tugba sudah menyelesaikan ujiannya, mereka pun pergi untuk makan bersama. Detail menarik di sini, Vicky memperlihatkan salah satu bangunan, dan ini sudah pernah kita prediksi sebelumnya. Vicky, Naki, dan Tugba akan ke sana. Itu adalah bangunan Hamamono Tarihi yang pernah juga dibocorkan Tugba melalui salah satu instastory-nya ketika mereka memperlihatkan seseorang yang sedang menyamen. Mungkin itu yang akan kita saksikan nanti. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like supaya kita masih bisa mengupdate lebih banyak hal tentang Vicky, Naki, dan Tugba. Oke, sampai jumpa di next konten.